Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu para pemirsa. Video ini melanjutkan video volume keempat dengan judul Tegakkan Sholatmu volume kelima video ini. Dan guru menyampaikan juga para pemirsa, bila memahami video guru, silakan yang tartil, yang urut dulu satu contoh tentang tegakkan sholat ini. Ikuti dulu minimal volume 1, 2, 3, dan 4. Biar tartil dan urut sehingga mendapatkan ilmu, pengertian, pemahaman yang tepat dan valid sehingga bermanfaat. Dan khususnya di antara para umat meskipun dari Nasrani, Hindu, Buddha, Kapitayan, dan yang lain-lain, silakan dipahami dan dipahami, karena sesungguhnya Islam itu untuk dunia, dipahamkan ya. Islam dicipta, dirumuskan untuk dunia, bukan untuk golongan, bukan untuk suku, bukan untuk negara tertentu, bukan ya. Tatkala para pemirsa khususnya umat beragama apapun, sehingga para pemirsa dari kesekian umat yang ada di dunia, kalian akan tahu bila ada manusia itu nanti melenceng dari Islam, sehingga kalian tahu bisa mengontrol, bisa menyalahkan. Mengapa guru? Karena selama ini tidak ada yang mengerti yang dimaksud Islam itu apa, sholat itu apa, sehingga menurut agama lain itu tidak tepat, tapi karena tidak mengerti substansinya, tidak berani menyalahkan. Aliran A sudah tahu mengerti aliran B ini salah, tidak bisa menyalahkan karena tidak mengerti substansinya sholat itu apa. Semoga aku sampaikan melalui video ini pada tahun 2023 Masehi ini, di zaman di era sekarang, betul-betul Islam mampu menyatukan bangsa manusia dan mampu merahmati khususnya kita, Anda semua, bangsa dan negara, dan khususnya rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh sangat disayangkan, bangsamu sebenarnya adalah bangsa yang besar. Sesungguhnya bumimu adalah bumi yang subur. Karena ada kesalahan mengolah, memanage tentang Islam, kalian tercerai-berai, kalian tertipu dari orang-orang lain, dan tertipu dari guru-gurumu sendiri, sehingga rusaklah kehidupan, rusaklah negara ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini mampu memberi pemahaman, membimbing kalian sehingga menemukan apa yang dimaksud Islam, apa yang dimaksud Islam sesuai apa yang diharapkan oleh Sang Maha Pencipta. Para murid, para santri, tatkala manusia sudah menerangkan tentang maghrib dan sholat, maka guru sudah menyampaikan dari videonya. Bagi para pemirsa yang di luaran sana, barangkali Anda membantah atau punya dalil, itu hanya tulisan ya para pemirsa. Satu contoh, ada manusia sudah belajar dalil, hadis, kitab, surat-surat, lantas video guru atau murid guru, wali bait guru mengajarkan, ini dibantah dengan tulisan. Guru menyarankan tidak bisa para pemirsa. Kehidupan, perilaku, kebenaran tidak bisa dibantah dengan tulisan. Ini kalian harus pahami. Masyarakat ini tidak paham. Ada orang melakukan sesuatu tidak cocok dengan Anda membawa tulisan, Anda membawa kalimat. Tidak bisa, pemirsa ya ini. Ya kembali lagi, karena masyarakat, umat, guru sangat paham ya. Karena tidak ada pendidikan yang tepat. Karena kembali lagi ya, umat yang di Indonesia, kalian itu mendapat tulisan, punya tulisan. Tulisan itu kau baca. Orang lain Anda salahkan dari tulisan Anda, tidak bisa. Bisa dipahami ini para pemirsa. Satu contoh, barangkali aliran A dengan aliran B. Anda membawa tulisan orang itu kok katakan salah dari tulisan Anda. Tidak bisa ya. Salah benar itu ada hukumnya, ada konstruksinya, ada substansinya, ada rasionalnya, ada sejarahnya, ada asbabun nuzulnya, ada kronologisnya, ada rasionalnya. Tidak bisa manusia mengatakan salah benar itu membawa tulisan. Menurut dalil ini, menurut madhab ini tidak bisa. Ini dipahami khususnya murid dan santri.
Biar kalian lebih cerdas ya para pemirsa, diajarkan untuk berpikir melalui video ini. Para murid, para santri, guru masuk ranah tentang maghrib. Diulas sedikit. Maghrib sudah paham. Untuk memagari benteng kehidupan, agar benteng kehidupan ini betul-betul valid dan solid, dan manusia akan ingin mendapatkan selamat di dunia. Bismillah. Nah, ini loh para murid, para santri, para pemirsa ya. Video volume kelima ini terangkai dengan video volume keempat ya. Satu contoh. Maghrib itu keterangannya. Udah. Udah. Enggak nge-lag lah. Oh, enggak. Alhamdulillah ada sesuatu tekanan yang sangat besar. Ini sesuatu yang sangat sakral para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, mudahkan video ini. Bismillah, para leluhur beri kemudahan untuk menyampaikan kebenaran ini. Ayo para murid, para santri, semoga mendapat ridho dari para moyang dan leluhur, karena ini sesuatu yang sangat sakral. Semoga bermanfaat dan semoga tidak blur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebut laku maghrib. Dan untuk diketahui juga para murid dan santri, juga para pemirsa, kembali lagi sebenarnya para murid, para santri, ilmu ini memang atau pemahaman seperti ini memang tertutupi kurang lebih ya. Sebenarnya bukan 1400 tahun ya. Sebenarnya ya 1500 tahun atau 1556 tahun sebenarnya terpendam semua yang disampaikan guru yang disebut tentang sholat itu. Guru kapan hari menerangkan, kalau ini tidak aku sampaikan, manusia itu nanti tercerai-berai. Bila aku sampaikan, semoga para pemirsa dan khususnya umat dan siapapun engkau bangsa manusia, semoga betul-betul ini rahmat. Karena mengapa? Karena sejak mulai dibuatnya tentang rumus Islam dan bahasa Islam, itu belum disampaikan dengan valid dan tepat dan benar dan belum terurut. Hanya sepotong-potong lah. Pada masa tahun ini 2023 masa ini, guru merangkai menyusun satu kesatuan. Semoga alam ini merahmati ya para pemirsa. Semoga ini betul-betul merahmati kalian para pemirsa. Satu contoh tentang maghrib. Nah, berhubung kata maghrib, maka guru di sini namanya ada laku maghrib. Guru memberi judul benteng kehidupan. Satu contoh ya. Tatkala manusia atau orang, karena setiap manusia itu mempunyai nilai yang disebut kehidupan atau hidup di dalam tubuhnya. Agar kehidupannya itu selamat, harus mempunyai benteng 3. Maka setiap manusia itu harus mempunyai benteng 3, agar hidupnya terutama di dunia, terutama di dunia itu mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Namanya kehidupan itu bila tidak ada pagarnya, tidak ada bentengnya, kehidupan manusia itu rusak, tidak mengerti arah dan tujuan. Nah, dari Islam dulu, dari leluhur itu sudah diberi benteng, disimbolkan dalam Islam itu maghrib, paugeran ngrib, benteng kehidupan manusia terutama siapapun dan lebih khusus umat yang beragama Islam, setelah dibaiat dengan tepat dan benar, harus mempunyai, kan sudah tahu, gurunya harus benar. Orang tua yang melahirkan, jadi dijalankan nasihatnya atau amanah nasihat orang tua dijalankan. Nah, mertua ini maksudnya amanahnya dijaga. Dari konsep maghrib 3 ini baru ada namanya di sini kan guru. Sebenarnya dari leluhur masa lampau para pemirsa, tatkala manusia itu dibaiat dengan ilmu Islam,
Ya, sehingga si murid punya guru dan guru itu untuk mengajarkan nomor satu itu dari spiritnya ya, diajarkan dari spiritnya. Maka diajarkan kalau masa lampau ini masuk di kakaan orang tua. Nah, karena ini pun tidak tahu caranya, mungkin banyak yang tahu cuma tidak mengerti yang benar bagaimana. Ada juga putranya atau anaknya yang diam, orang tuanya itu yang berjalan, basa Jawa ini melangkah atau ngelangkai. Itu sebenarnya masih salah ya para pemirsa. Yang benar bagaimana guru? Sebenarnya yang benar orang tua ini duduk berdiri ya. Si putra atau si anak ini masuk dari depan di sini. Jadi sebenarnya si anak ini kalau diterangkan di depan ini masuk satu di sini, dua, tiga kali. Nah, sebelum melangkah ini diajarkan ini. Di sini disediakan kaki orang tua ini. Ini disediakan ember atau yang agak lebar, dikasih air, dikasih bunga. Dan di sebelah sini ada sekar telon, gelas, dikasih air secukupnya. Ini nanti doa dari ibu di sini satu contoh. Tatkala ini kaki ibu sudah disucikan, ini ditaruh di pinggir, baru si putra ini masuk mutar tiga kali. Setelah itu, ibu ini mendoai di air ini. Udah doa apapun terserah orang tua. Airnya diminum. Nah, setelah air diminum, air ini buat mandi nanti biasanya. Nanti malam baru ritual atau menjalankan ilmu dari guru. Nah, dulu itu sistemnya seperti itu. Nah, ini satu contoh. Lah bagi manusia atau orang atau putra masuk Islam ingin mendapat ridho dari orang tua. Nah, ini kalau orang tua ini sudah almarhum atau sudah meninggal, maka sebagai guru wali bait harus mampu bisa menerangkan dengan cara yang hampir sama. Maka satu contoh diajarkan di makam itu. Nah, itulah para murid, para santri diajarkan ya tentang laku. Sebenarnya maghrib ya, yang disebut ilmu Jawa atau ilmu Islam dari Jawa. Bahasanya ya maghrib. Diterangkan isi maknanya. Itu ada lakunya para pemirsa. Ada lakunya. Nah, di dalam agama Islam yang berkembang seluruh dunia, gerak tubuh, gerak badan itu, nah dari video yang lain guru menerangkan, itulah yang disebut ijma dan kias. Jadi gerak sholat yang dilakukan umat Islam seluruh dunia sholat maghrib 3 rakaat, itu hanya kiasan. Bila itu dilakukan ya tidak ada hubungan apa-apa karena itu kiasan. Dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak ada masalahnya. Karena itu berupa kiasan. Dilakukan boleh karena itu hanya simbol beragama. Yang penting adalah perilaku. Di situ ada orang tua, ada guru, ada mertua. Nah, itu yang pokok. Untuk spiritualnya, agar mendapatkan sesuatu keilmuan, maka orang-orang terdahulu diajarkan seperti itu. Basa Jawane mbrobos liwat kakane wong tua. Yang benar itu 3 kali putaran. Lantas caranya bagaimana? Nah, guru tidak mengajarkan di video ini karena itu sesuatu hal yang bagi murid atau santri yang memang terdidik. Jadi paling tidak para pemirsa tahu, oh begitu. Lantas pertanyaannya, kalau toh maghrib itu keterangan seperti itu, ilmunya seperti ini, terus alatnya itu loh ada bunganya, ada sekarnya. Pertanyaannya, mungkinkah orang Arab bisa seperti itu? Tidak bisa. Negara lain tidak bisa para pemirsa, tidak ada. Maka para pemirsa sering kadang mendengar cerita bahwa ada cerita seperti itu. Ya memang sejarahnya seperti itu. Karena ilmunya sudah banyak yang hilang, yang mengajarkan pun sendiri sudah tidak ada. Bahkan sekarang yang ada tinggal sebagai putra atau anak hanya sungkem di kaki orang tua. Sebenarnya dulu bukan begitu para pemirsa.
kalau mau menjalankan ilmu seperti itu. Tatkala sudah pernah menjalankan dalam hidupnya sekali sudah cukup, baru di bulan-bulan 1 bulan Rujanuddin, bulan Syawal, itu sungkem di orang tua, itu budayanya. Tapi ilmunya seperti tadi, merobos itu. Bisa dipahami para murid, para santri. Nah, diulas tentang hukum. Nah, inilah yang disebut Islam dan ilmunya harus dilakukan. Paham ya? Dipahami. Selama ini manusia, kalian yang berdebat, itu cerita kalian buat perdebatan sehingga salah. Islam ilmunya dijalankan, basa Jawane ilmu itu dilakukan. Sama seperti merobos. Namanya melakukan itu dididik, dibimbing oleh guru. Guru yang berpengalaman, guru yang sudah pernah melakukan. Clear? Melakukan ilmu ini bahasanya orang dulu nyebutnya ngayai. Nah, paham ya para pemirsa? Ngayai. Bisa dipahami para murid, para santri? Melakukan spiritual ilmu dibimbing guru, si murid dididik dengan ilmu Islam, namanya orang dulu namanya ngayai. Bahasa sekarang itu melakukan ilmunya. Berhubung yang melakukan ilmunya ini sosok laki, dibimbing guru bertahun-tahun dengan tahapan tertentu, disebutlah bahasa itu ki. Nah, bisa dipahami. Maka sebenarnya dari nilai bahasa makom derajat, seorang kiai itu harus pernah melakukan ilmu seperti ini dan pemahaman Islam seperti yang disampaikan guru di video-video yang lain itu. Maka betul-betul jadi sosok manusia yang disebut kiai, manusia seorang lelaki yang mempunyai kredibilitas mengajarkan kepada generasi anak didiknya. Sama seperti juga aku selaku gurumu. Aku selaku gurumu mendidik regenerasi, itu mengajarkan guru wali baitnya seperti itu. Maka di situ nanti akan terarah dan berurutan, akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab dan ada rentetannya yang tepat sesuai ilmu Islamnya. Nah, yang diterima masyarakat, terutama di dunia dan di Indonesia, pertanyakan diri Anda masing-masing, pertanyakan orang-orang yang kalian percayai, tolong dikaji dan dipelajari dan dicek orang-orang di luar sana. Apakah seperti Islam layaknya seperti ilmu Islam seperti itu? Ataukah orang-orang itu hanya baca buku, baca YouTube, mendengar YouTube, lantas ceramah? Nah, itulah problemnya para murid, para santri. Nah, itulah yang disebut kiai. Clear ya? Tatkala kiai ini dipahamkan, terutama tentang tahun 2023 ini, ada orang manusia mempunyai pemikiran atau ingin merubah tentang Islam, bahwa orang Islam itu pemimpin atau yang khutbah itu mau diganti pria. Salah, tidak boleh para pemirsa. Ini dinasihatkan, guru sempat ngikuti media ya. Karena ini yang didik ini harus laki, harus pria, ya. Ilmu Islam itu yang membawa harus laki, harus pria. Wanita cukup diajarkan sebagai tawaduk kepada suami menjalankan hal-hal yang ringan. Bukan diajarkan ilmu Islam seperti ini. Sehingga bisa dipastikan secara hukum negara dan hukum Islam dan hukum dunia. Islam ini yang membawa ini laki-laki atau pria. Tidak boleh. Maka guru di video yang lain menyarankan, memberi nasihat. Seorang wanita tidak boleh ceramah tentang agama Islam. Tidak boleh. Bila ada wanita berceramah menerangkan Islam dan Quran, itu hanya mendidik sesama kaum hawa di ruang tertutup. Tidak boleh di publik. Di situ tidak boleh orang laki-laki. Karena Islam itu sistemnya seperti itu. Kiai. Paham para murid, para santri? Ini juga nasihat ya untuk para pemirsa di era sekarang karena kerusakan ya kembali lagi ya. Kitab yang beredar itu loh para pemirsa itu tidak jelas semua. Semoga video ini pun juga mampu meluruskan bagi saudara-saudara atau orang-orang sangat peduli dengan Islam, ingin merubah Islam lebih maju tapi konsepnya salah.
Itu masalah nanti malah tidak karu-karuan. Ini dinasihatkan guru melalui video ini. Nah, untuk memberi statement atau untuk menjaga nilai kualitas makom derajat kiai, ini difahamkan melalui video ini. Kalau para pemirsa sudah tahu bahwa yang disebut kiai itu adalah manusia, orang yang menjalankan ilmu Islam, konsepnya yang dari Islam seperti ini. Maka di dalam Islam dari Jawa itu tidak akan pernah ada bahasa itu ulama, tidak ada. Yang adanya kiai. Itu loh, kiai. Itu nanti ada bahasa persamaan, itu pendeta, itu bahasa Jawa. Tapi kalau membawa Quran atau ilmu Islam sebutannya kiai, tidak ada ulama. Maka bahasa ulama guru sudah memastikan itu adalah bahasa kamuflase. Bahasa untuk mengelabui orang lain. Karena Islam sejarahnya dari Islam yang menjalankan mempunyai makom derajat sebutan kiai. Clear, tidak terbantah. Nah, tatkala dari kiai ini sudah menyebut sesuatu makom derajat, membawa Islam, diterangkan Sidratul Muntaha bahwa Islam ke langit, diterima dengan bahasa Maghrib dari bahasa Jawa, sudah dipastikan bahwa di dunia sejarah yang ditulis, yang disebut habaib dan habib, no zong, zero. Mengapa kok ada begitu guru? Maka guru sudah menerangkan. Itu sudah permainan sejak kerajaan Demak dan setelah itu permainan sampai zaman penjajah. Ada sesuatu misi yang ditanam orang-orang terdahulu mengatasnamakan pewaris dan generasi dari yang naik ke langit. Sedangkan sholat maghrib, isya, subuh itu bahasa dari Jawa. Tidak terbantahkan dan dengarkan baik-baik para pemirsa. Kebenaran miliknya Sang Maha Pencipta. Tak satu pun makhluk bisa membantah. Apa yang aku sampaikan, aku hanya mewakili dan aku pun hanya yang diperintahkan. Para murid, para santri, karena ini sudah masuk pada substansi tentang politik dan sejarah yang akan terkikis oleh kebenaran ini, guru menerangkan tentang status dan kredibilitas agar Islam terjaga, yang disebut kiai pun terjaga. Caranya bagaimana guru? Nah, ini luar biasa. Tatkala manusia terdidik dengan Islam dan ilmunya, di situ ada bahasa Maghrib. Apa para pemirsa? 3 perkara yang Anda harus berkomitmen, yang harus dilakukan. Guru yang benar diikuti nasihatnya. Clear? Nasihat orang tua dijalankan dalam kebenaran. Yang ketiga apa? Menjaga amanah mertua. Nah, ini yang jadi problem dunia. Bagi para pemirsa, Anda harus paham, tatkala sosok manusia atas nama Islam mempunyai kredibilitas makom derajat kiai, di situ ada kata mertua. Yang tepat, yang layak, yang benar, yang disebut mertua, itu beristri 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau rentengan. Nah, ini ya. Coba para murid, para santri, coba. Guru dihormati, orang tua dijalankan amanah yang benar. Sebagai orang Islam, sebagai orang Islam yang menjalankan ilmunya, mempunyai makom derajat kiai, berkewajiban, ya, apa tadi? Menjaga amanah mertua. Kalau kita, Anda, para pemirsa, Anda sebagai seorang Islam menjalankan ilmu Islam, Anda yang dimaksud dalam Islam menjaga amanah mertua, seharusnya Anda beristri 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau rentengan. Para pemirsa, para murid, para santri, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik, orang Protestan, orang Kejawen, orang Kapitayan, bahkan orang ateis, kalian sudah paham. Yang melanggar Islam, yang tidak mengerti Islam, yang mencoreng Islam, kalian sudah tahu pelakunya di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Lantas bagaimana guru? Guru mengembalikan kepada negara, guru mengembalikan kepada rakyat, guru mengembalikan kepada umat. Itu pilihan Anda semua. Guru hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan, terutama tentang banyaknya kesalahan yang sudah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Para murid, para santri, bagaimana guru kalau sudah seperti ini?
Melalui video guru ini pun juga menyampaikan, sebagai manusia guru pun juga sebagai guru dan pembimbing. Karena guru pun juga menyampaikan tentang Islam, guru masih bisa memahami. Tatkala sebagai seorang atau yang disebut guru atau kiai, kalau beristri 2, itulah masih bisa disebut baik. Tapi kalau beristri 1, itulah yang terbaik. Tapi kalau sosok sebagai pendidik pembimbing Islam disebut kiai, mempunyai istri lebih dari 2, artinya sudah tidak layak disebut kiai. Mengapa guru? Substansi Islam sudah valid dan tidak terbantahkan. Jaga amanah mertua. Lantas sekarang bagaimana? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.